Aku pikir banyak orang yang terhubung. Orang yang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya, orang yang membeli rumah dengan simpanan untuk kehidupannya. Aku pikir aku harus memikirkan posisiku sedikit. Ini sangat rumit, aku hanya ingin makan enak dan hidup yang enak, kata Go Chaeng Bom sambil melihat ke langit. Memikirkan waktu pertama kali dia bertemu Hyung Sung, karena bocah yang tidak dikenalnya di kantor polisi. Semuanya bermula dari situ, dan karena itu Go Chaeng Bom sampai berkeinginan menjadi presiden perusahaan saat dia hampir saja menyerah soal hidupnya. Dan dia pun sadar bahwa dia tidak bisa hidup seperti kehidupannya sebelumnya. Setelah memikirkan itu, Go Chaeng Bom berkata sambil menghisap rokoknya, aku pikir aku itu mirip dengan ayahku. Aku peduli pada orang yang dekat dengan aku. Aku ingin orang yang terhubung dengan aku memiliki hidup yang baik. Itu bagus, kata pria berjas hitam berkacamata. Dan dia pun sadar Go Chaeng Bom, pria yang dulunya hobi bersenang-senang dan bermain dengan cewek, sekarang bukanlah Go Chaeng Bom yang dulu. Go Chaeng Bom yang sekarang sudah berubah. Tak lama kemudian, seorang pria datang dan menegur Go Chaeng Bom untuk, permisi, kamu seharusnya tidak merokok di tempat ini. Jatuhkan itu sekarang. Apakah kamu tidak tahu ini adalah rumah sakit? Kata pria itu sambil berjalan mendekat sambil menunjuk Go Chaeng Bom. Oh iya, maaf, kata pria berjas hitam berkacamata. Bangsat, kamu tadi memiliki waktu yang bagus dan kamu menghancurkannya, teriak Go Chaeng Bom sambil menunjuk orang yang menegurnya. Pria berjas hitam berkacamata yang melihat Go Chaeng Bom yang emosi mencoba menenangkannya, sedangkan pria yang menegurnya menjadi kebingungan. Salah mereka kenapa dia marah balik? Entahlah. Aku bilang nyahlah sebelum aku menghancurkan seisi rumah sakit, tambah Go Chaeng Bom. Melihat Go Chaeng Bom yang emosional, membuat pria berjas hitam itu berpikir bahwa ini tidaklah mudah untuk seseorang berubah total. 1 minggu kemudian, pecahan-pecahan yang tidak diharapkan Hyung Sung terjadi, mulai membuat perahu yang baru. Di stasiun televisi, seorang pria sedang menjadi tamu dalam acara berita. Bisakah kamu memperkenalkan diri Anda kepada kami? Tanya presenter. Namaku adalah Oh Jung Hyuk. Aku adalah anak seorang kuli bangunan yang menjadi lumpuh dalam insiden yang terjadi saat bekerja untuk perusahaan Mo Konstruksi. Oh Jung Hyuk yang dipanggil ke acara televisi itu karena berita tentang kecelakaan di bidang konstruksi tersebut luas dan menjadi berita hangat di Daesan. Banyak wartawan yang datang hanya untuk mendapatkan berita demi berita yang bisa disajikan ke media. Mereka mewawancarai banyak kuli bangunan, menanyakan mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana pendapat mereka soal kecelakaan yang telah terjadi. Kembali ke Oh Jung Hyuk. Sang presenter bertanya, bisakah kamu menceritakan apa yang terjadi pada ayahmu? Oh Jung Hyuk pun mulai menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi pada ayahnya saat bekerja di perusahaan Mo Konstruksi. Ayahnya yang diantar 2 jam setelah kecelakaan. Mandor yang melarang menelepon ambulans, dan harus melaporkan ke superior dulu, bukannya membawa ayahnya ke rumah sakit terdekat, melainkan membawa ayahnya ke rumah sakit yang jauh yang memiliki hubungan dengan mereka. Penjelasan yang diberikan dipenuhi amarah yang telah dipendam Oh Jung Hyuk. Sampai saat menjelaskan tentang ayahnya, Oh Jung Hyuk memukul meja di depannya. Terima kasih karena sudah datang, aku dengar masih ada yang Anda sampaikan. Kata presenter, iya. Sebenarnya aku bekerja di sebuah perusahaan konstruksi, dan terjadi kecelakaan yang sama. Seperti yang dialami ayahku, tapi perusahaan itu melakukan tindakan yang berbeda dari perusahaan tempat ayahku bekerja dulu, kata Oh Jung Hyuk. Sementara itu, setelah Go Chaeng Bom menjadi manajer, dia mulai datang pagi-pagi ke tempat pembangunan setiap pagi. Tuan, kamu sudah di sini? Tanya seorang pekerja yang melihat kedatangan Go Chaeng Bom. Kamu kelihatan lebih luar biasa hari ini, tambah pekerja lainnya. Ah, apakah kalian serius? Apa ada yang salah dengan kalian? Tanya Go Chaeng Bom merasa aneh melihat perilaku pekerjaannya. Aku pikir, pikiran semua orang tentangmu berubah setelah apa yang terjadi. Semua orang sepertinya menyukaimu, kata seorang pria yang datang mendekat. Aku tidak peduli, kata Go Chaeng Bom. Pria itu pun menawarkan makanannya sambil berkata, tapi tuan, ini beberapa jus bawang yang dibuat istriku. Cobalah, ini enak banget. Ah, aku lapar. Go Chaeng Bom pun masuk ke dalam dan membuat mie instan cup sambil berkata, kenapa aku harus menjadi manajer dan bangun pagi? Tapi aku tidak bisa mundur lagi.
Ah, makan ramen di tempat konstruksi memang enak. Saat menyantap mie instan cupnya, seorang pria membuka pintu dan berkata, "Pak, ada tamu di luar, mereka dari perusahaan stasiun televisi. Mereka mau memfoto dan melihat sekitarnya." "Oke, aku mau istirahat, jadi tolong bawa mereka keliling," kata Go Chaeng-bom sambil terus memakan mie instan cupnya. "Tapi Pak, masalah bukan itu. Mereka ingin mengundangmu dan mewawancaraimu," jelas pria itu. Go Chaeng-bom kaget dan berhenti makan, dan berkata, kenapa aku? Apa aku membuat kesalahan?" "Aku tidak yakin," kata pria itu. Pada malam hari di Villa Go Myung-jin, ayah Go Chaeng-bom sedang menonton berita tentang Go Chaeng-bom yang mengambil keputusan yang tidak biasanya. Keputusan yang membuat perusahaannya mengalami rugi besar. Bukan hanya itu, berita itu juga mewawancarai karyawan yang mengalami kecelakaan. Mereka pun mengatakan bahwa mereka tidak menduga bahwa anak tertua dari perusahaan Myung-jin Konstruksi akan datang sendiri dan minta maaf. Melihat itu membuat keluarga korban bangga bahwa kepala keluarga mereka bisa bekerja di perusahaan yang menghargai kinerja pegawai mereka. Melihat berita yang sangat bagus seperti itu membuat Go Myung-jin bangga bahwa anaknya akhirnya dewasa dan tahu bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu. Tak berselang lama, handphone Go Myung-jin berdering dan itu adalah panggilan dari Presiden Park. "Halo, ada apa?" kata Go Myung-jin dengan ramah. "Presiden Go, kamu benar-benar sudah membesarkan anakmu dengan baik," kata Presiden Park. "Haha, aku tahu, dia dulunya suka sekali membuat masalah, aku bahkan berpikir dia itu asalnya dari mana. Tapi menilai dari apa yang telah dia lakukan sekarang ini, aku pikir dia itu seperti aku," kata Go Myung-jin. "Jadi aku ingin mengatakan kalau putriku," kata Presiden Park yang belum menyelesaikan kalimatnya, tapi adegan langsung berganti ke seorang ibu-ibu yang mengendarai mobil. "Presiden Go, bagaimana menurutmu? Kencan buta dengan seseorang yang berasal dari keluarga terpandang. Dulu banyak orang yang tidak mau, namun sekarang semua orang seolah-olah mau." Seperti membalikkan telapak tangan, bukan hanya di Daesan tapi juga dari kota lain yang menanyakan tentang Go Chaeng-bom, kata ibu itu. "Benarkah?" tanya Go Myung-jin. "Ya, kalau kamu tidak suka keluarga yang kusarankan, bilang saja padaku. Aku bisa menyarankan keluarga lain," jawab ibu itu. "Baiklah, aku akan lakukan itu," kata Go Myung-jin. Dan setelah seorang wanita muda masuk ke ruangan Go Myung-jin sambil berkata, "Tuan Presiden, apakah kamu mencari aku?" "Ya, kamu tidak perlu menghubungi perusahaan mencari pasangan lagi," kata Go Myung-jin. "Baiklah Tuan," kata wanita itu. "Dan bagaimana kondisi sekarang?" tanya Go Myung-jin dengan wajah serius. "Kita terus mendapatkan permintaan untuk pembangunan, kita mendapatkan permintaan pembangunan 3.000 rumah, pembangunan apartemen untuk karyawan DG Chemical, kita juga dapat kontrak dari kota Daesan. Mereka mau 5.000 rumah dan selesai sebelum akhir tahun depan," kata wanita itu. Mendengar itu, kesempatan yang ditunggu-tunggu Go Myung-jin adalah jackpot. Adegan berganti di mana Go Chaeng-bom yang kaget sampai berkata, "Apa? Aku? Ya, mulai sekarang kamu akan menjadi eksekutif direktur di perusahaan Myung-jin Konstruksi. Semua orang yang ada di sini akan membantumu," kata Go Myung-jin. Mendengar kabar itu membuat Go Chaeng-bom tidak bisa berkata, dia hanya bisa bergumam dalam hatinya apakah ini mimpi. Semua orang di dalam ruangan pun bertepuk tangan sambil berkata selamat kepada eksekutif direktur Go Chaeng-bom. Namun, Go Chaeng-bom tahu bahwa orang-orang di dalam rumah itu ada beberapa yang selalu memandangnya seperti sampah, dan juga ada orang yang berada di pihak adiknya, Go Chang-seok. Dan Go Chaeng-bom juga akan berpartisipasi dalam proyek yang akan dilaksanakan di kota Daesan. "Saya tahu ini cepat, tapi aku yakin seiring berjalannya waktu kamu pasti bisa," kata Go Myung-jin. "Apa?" kata Go Chaeng-bom yang masih tidak percaya akan kabar ini. Go Chaeng-bom pun langsung membungkukkan badannya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu tidak sabar bekerja denganmu." Adegan berganti ke sekolah Hyung-sung. Hyung-sung yang sedang kaget melihat berita bahwa Go Chaeng-bom akan mengerjakan proyek 5.000 rumah, dan dia menjadi eksekutif direktur. Di mana kedua hal itu seharusnya terjadi di tahun depan. Namun, Hyung-sung berpikir lagi, kalau mungkin saja ini tidak buruk. Dengan kenaikan jabatan Go Chaeng-bom, maka bisa saja akan menjadi bantuan uang yang sangat berarti.
Namun, untuk rencana berikutnya, Hyung Sung ingin tidak ada yang kacau. Semuanya harus sesuai rencana. Di depan sekolah, Go Chaeng Bom datang dengan mobil mewahnya. Hyung Sung yang melihat mobil mewah itu menyadari bahwa mobil itu mirip dengan mobil yang digunakan Go Chaeng Bom. Apakah ini Go Chaeng Bom? Apa yang dia lakukan di sini? Dia tidak mengirimku pesan, gumam Hyung Sung. Adegan berganti ke ruang kepala sekolah di mana Go Chaeng Bom sedang duduk dengan kepala sekolah Oh Daewan. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Go Chaeng Bom. Ya, tentu saja aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, aku sangat terinspirasi setelah menonton berita tentangmu sebagai eksekutif direktor, karena membuat keputusan brilian, kata kepala sekolah Oh. Oh, menarik. Kita bahkan belum meresmikan itu, tapi sepertinya orang tua ini sudah mendapatkan informasi, kata Go Chaeng Bom sambil tersenyum. Kenaikan pangkat Go Chaeng Bom yang diumumkan kemarin belum diresmikan secara sah dan belum diumumkan. Aku datang ke sini untuk berterima kasih karena sudah menjaga Hyun Sung dengan baik, jadi aku ingin merenovasi sekolah ini dengan tempat olahraga yang bagus dan juga kolam renang yang bagus, kata Go Chaeng Bom sambil tersenyum. Mendengar itu, kepala sekolah Oh Daewan merasa senang tapi menyembunyikan ekspresinya, karena tempat olahraga yang bagus dan kolam renang yang bagus juga merupakan salah satu dasar sekolah terbaik. Terima kasih, kami akan terus berusaha yang terbaik, seluruh sekolah ini akan terus mensupport Hyun Sung. Percayalah padaku, kata kepala sekolah Oh Daewan. Terima kasih. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memanggil orang itu? Guru Kim Yang Chul, kata Go Chaeng Bom.